Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Agnes Monica Simbolon. Saya dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi yang penelitian yang saya lakukan dengan berjudul tentang peran pendidikan dalam peningkatan kualitas hidup lansia dengan resiko diabetes mellitus melalui pola makanan dan aktivitas fisik yang seimbang. Nah, kita masuk ke pengertian dari diabetes mellitus atau singkatnya itu adalah DM, yang merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandain oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hipoglikemia. Nah, dalam kondisi normal, sejumlah glukosa dari makanan akan bersirkulasi dalam darah. Kadar glukosa dalam darah itu diatur oleh insulin, yaitu hormon yang diproduksi oleh pankreas. Nah, yang dimana berfungsi untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah dengan cara mengatur pembentukan dan penyimpanan glukosa dan pola makanan yang tidak seimbang seperti konsumsi karbohidrat yang berlebih itu dan makanan yang berindeks glikemik itu yang merupakan faktor dominan yang untuk mempercepat peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, peningkatan angka kejadian diabetes mellitus atau DM di Indonesia itu menunjukkan bahwa penyakit ini itu masih menjadi masalah serius dalam kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan hasil riset dari Kesehatan Dasar pada tahun 2018, prevalensi dari DM itu pada penduduk usia lebih dari 15 tahun itu meningkat dari 1,5% itu pada tahun 2013. Nah, menjadi 2% pada tahun 2018. Nah, hal ini berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat modern yang cenderung kurang aktif dan konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat sederhana. Sebagian besar kasus DMM ini itu terjadi pada lansia akibat itu perubahan metabolik, penurunan aktivitas fisik serta kebiasaan makanan yang mereka yang tidak terkontrol. Lalu penelitian metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada lansia yang berisiko atau menderita diabetes mellitus. Nah, pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti itu menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman responden secara langsung itu mengenai pola makanan, aktivitas fisik, serta dampak pendidikan, kesehatan terhadap kualitas hidup mereka. Nah, metode ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningrum itu et al. Pada tahun 2020 yang menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk memperoleh informasi mendalam mengenai perilaku perawatan diri dan pemahaman pasien terhadap penyakit diabetes. Nah, wawancara yang mendalam observasi partisipan baru studi kasus dan analisis dokumen merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini dapat lebih memahami sudut pandang responden dengan melakukan wawancara mendalam untuk mendalami pendapat dan pengalaman mereka. Nah, hasil penelitiannya yang saya lakukan adalah dengan responden itu bahwa penderita diabetes mellitus itu menunjukkan bahwa penyakit ini itu membawa perubahan besar terhadap kebiasaan hidup sehari-hari. Lalu responden ini juga mengungkapkan bahwa sejak menerima bahwa dia itu diagnosis diabetes mellitus pada tahun 2019, ia harus menyesuaikan pola hidupnya dengan lebih disiplin lagi. Nah, kedisiplinan ini tersebut meliputi pengaturan pola makanan, peningkatan aktivitas fisik, lalu pemeriksaan kadar glukosa itu dalam darah itu secara rutin. Nah, serta ketaatan mereka itu dalam mengonsumsi obat yang sesuai dengan anjuran dokter. Nah, pada lansia ini juga menyampaikan bahwa perubahan gaya hidup ini tidak mudah dilakukan pada awalnya karena adanya rasa takut, kekhawatiran, dan kebingungan tentang cara mengolah penyakitnya. Namun seiring dengan adanya bimbingan dari tenaga kesehatan dan dukungan keluarga, responden ini tuh mulai mampu menyesuaikan diri dan menjalani pola hidup yang lebih sehat lagi. Nah, dalam konteks pengolahan diabetes mellitusnya ini, pola makan itu harus seimbang, yang merupakan aspek fundamental yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kestabilan kadar glukosa dalam darah. Nah, respon ini juga menjelaskan bahwa ia kini lebih selektif dalam memilih makanan. Nah, di mana itu menghindari konsumsi gula berlebih serta lebih banyak mengonsumsi sayur, buah, dan sumber protein yang rendah lemak. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian dari Astusari et al. Pada tahun 2022 yang menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pola makanan dan aktivitas fisik dengan kadar gula darah. Nah, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa pendidikan kesehatan berdampak
besar terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku lansia. Nah, responden juga mengaku bahwa setelah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan, ia lebih memahami bahayanya hiperglikemia atau bahayanya dari diabetes mellitus tersebut. Nah, pentingnya pengaturan pola makanan dan manfaat olahraga teratur bagi penderita diabetes. Nah, juga edukasi ini juga diterima tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga melalui bimbingan langsung, gimana tentang caranya mereka untuk dalam memilih makanan yang sehat dan cara mereka melakukan aktivitas fisik yang sesuai atau yang aman untuk usia lanjut mereka. Kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan adalah pendidikan kesehatan itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dengan resiko diabetes mellitus. Nah, melalui edukasi yang menekankan pentingnya pola makanan yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur, lansia itu menjadi lebih sadar, disiplin, dan mandiri dalam mengelola penyakitnya. Nah, hasil wawancara ini dan dikaji menunjukkan bahwa penerapan pola makanan yang sehat serta aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan tubuh dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, dukungan keluarga juga menjadi tenaga kesehatan berkontribusi besar dalam membentuk perilaku sehat yang berkelanjutan serta keseluruhan pendidikan itu kesehatan itu terbukti efektif sebagai upaya promotif dan preventif dalam mencegah komplikasi serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis lansia penderita atau resiko diabetes mellitus. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun selama berlangsungnya presentasi. Terima kasih buat kita semuanya.